Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih udah join tepat waktu untuk kegiatan perkuliahan sore hari ini ya. Yang belum open camp, silahkan di open camp selama kegiatan kuliah berlangsung. Jadi saya karena kegiatan perkuliahan kita secara online, karena saya berada di Kota Bengkulu dan teman-teman di Jambi. Jadi saya harapkan selama kegiatan perkuliahan bisa untuk on cam ya. Jadi beberapa mahasiswa nggak lulus mata kuliah ini karena nggak on cam ya. Jadi saya selalu disiplin. Jadi saya minta mahasiswa yang nggak on cam biasanya nilainya saya kurangi. Jadi biar teman-teman fokus selama kegiatan perkuliahan. Jadi silahkan di open cam selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Oke, mata slide-nya udah kelihatan materinya, Wahyu atau Zaki materinya udah terlihat. Terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan pertama ya mata kuliah manajemen bisnis dan franchise. Jadi saya perkenalkan diri dulu, nama saya Bambang Purnomo, SCMM, hari ini tanggal 12 Februari 2025. Jadi saya dosen praktisi yang akan mengampu mata kuliah manajemen bisnis franchise ini sampai ke pertemuan 8. Jadi karena kita kuliahnya online, kenapa dari awal saya selalu bilang please open cam karena saya ingin semua mahasiswa fokus dengan kegiatan perkuliahannya dan kegiatan perkuliahannya juga hanya 1 jam dari jam setengah 5 sampai jam setengah 6 sore. Jadi mohon untuk bisa fokus selama kegiatan kuliah berlangsung. Karena kegiatan perkuliahan offline pun kita kadang ini ya nggak fokus, apalagi kalau online, kalau teman-teman sambil jalan, sambil bawa kendaraan ataupun nggak fokus selama kegiatan perkuliahan nanti ilmunya nggak masuk dan itu sayang sekali gitu ya. Oke, rekan-rekan semua, saya izin memulai kegiatan perkuliahan ini. Baik, sebelum masuk mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu, rekan-rekan semua. Mungkin di sini saya lihat banyak mahasiswa yang mungkin belum pernah bertemu ya. Ini ada beberapa orang mahasiswa saya lihat di sini. Ada Wilsa, Wahyu, Ranti, Nanda. Nanti absensinya kita akan lakukan di setelah kegiatan perkuliahan berlangsung. Oke. Nah, rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Bambang Purnomo. Saya saat ini sebagai dosen praktisi di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Ya, baik itu di prodi kewirausahaan, kemudian di prodi digital ya dan di prodi D3 pemasaran. Nah, memang saya senang sekali bisa bergabung untuk menjadi dosen pengajar, dosen praktisi ini karena saya ingin membagikan ilmu karena saya mungkin dari ilmu yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan ketika menjadi praktisi, menjadi pengusaha ataupun jadi karyawan ya, itu bisa bermanfaat dan memberikan insight buat teman-teman semua. Jadi nama saya Bambang Purnomo, saya lahir di Jambi 10 April 1985. Saya punya hobi traveling dan lari, kemudian saya punya YouTube channel Bambang Purnomo. Latar belakang pendidikan saya lulus Universitas Andalas, masuknya tahun 2003 di S1 Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen, kelas internasional. Kemudian lanjutkan studi S2 saya di S2 Program Magister Manajemen, jurusan Manajemen Pemasaran di Universitas Sriwijaya tahun 2009. Kemudian rekan-rekan semua, pengalaman bekerja saya pertama kali bekerja setelah lulus tahun 2007 di Universitas Andalas. Saya bergabung di perusahaan multinasional namanya Hewlett Packard. Mungkin teman-teman ada yang laptopnya merek HP atau printernya merek HP ya. Nah, saya kerja di sana 2 tahun, jadi tahun 2007 saya bergabung di tim Total Customer Experience and Quality di kantor pusat di Jakarta, di Mega Kuningan. Kemudian di tahun 2007-2008 saya sebagai Area Development Manager di Lampung, di Bandar Lampung, megang produk printer, kemudian laptop. Kemudian di tahun 2008-2009 sempat bergabung di Area Development Manager di
Sumatera Utara di Kota Medan untuk produk printer ya seperti itu. Kemudian di tahun 2009 sampai saat ini saya sebagai karyawan di Telkomsel, anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Dari tahun 2009 saya bergabung di Staff Market Customer Development di Palembang. Kemudian di tahun 2012 saya promosi berpindah tugas di Bengkulu tahun 2012 sampai 2013 sebagai Head of Youth and Community. Kemudian di tahun 2014 saya sebagai tim di High Value Customer sampai 2020. Nah, tahun 2020 saya bergabung di Jambi sebagai Head of Direct Sales Operation. Kemudian di tahun 2003 saya sebagai megang juga di tim Postpaid dan IndiHome di Jambi sampai Agustus 2023. Nah, 2003 sampai bulan Juli 2024 saya di tim Retention Loyalty di Branch Jambi. Nah, di Agustus kemarin saya pindah kembali ke Bengkulu sebagai Head of Customer Care Operation di Branch Bengkulu. Jadi pengalaman hampir 20 tahun bekerja, mungkin saya akan sedikit banyak membagikan ilmu yang saya sedikit miliki ke rekan-rekan semua sehingga bisa banyak ya ilmu yang didapatkan. Kemudian selain sebagai seorang karyawan, juga saya sebagai seorang pebisnis. Itu kenapa saya mengampu mata kuliah ini. Jadi saya juga karena teman-teman kan mengambil prodi kewirausahaan yang mungkin harapan saya teman-teman ini menjadi next young entrepreneur, menjadi calon-calon pengusaha muda yang harapannya nanti teman-teman ini bisa menjadi ya pengusaha sukses, kemudian bisa merekrut karyawan-karyawan baru ya, membuka lapangan kerja ya. Jadi pengalaman saya membuka bisnis ya, saya ada punya bisnis kuliner, bebek sambal pecut. Kemudian saya pernah buka refleksi keluarga ya, geria keluarga sehat. Kemudian ada peternakan ayam petelur. Kemudian saya pernah buat franchise ya, soto Lamongan Abbas dari Surabaya. Jadi saya franchise, saya bawa ke Bengkulu. Kemudian ada bebek goreng Pak Slamet, ada usaha bakul remunggai, olahan teh daun kelor, kemudian ada butik Muslimah Ulma Galeri, dan ada Alsat House Property Rental. Jadi dengan lebih dari 10 tahun saya menjalankan bisnis ini, mungkin saya akan banyak bercerita sehingga teman-teman yang sudah fokus di prodi kewirausahaan ini, saya ingin latih terus sehingga teman-teman ini bisa nanti meniti karirnya menjadi seorang entrepreneur yang harapannya bisa sukses nanti ke depannya ya. Mungkin di awal-awal teman-teman merintis dari bawah, dari kecil ya, dan mungkin dilihat sebelah mata sama orang, wah bisnisnya kecil, misalnya jualan es tebu atau jualan es teh jumbo di depan kampus Unja misalnya. Tapi dengan langkah kecil yang dimulai dari sekarang, itu bisa menentukan masa depan teman-teman ke depannya. Saya pun juga sama. Ketika saya memulai awal bisnis pun juga sama, dilihat sebelah mata lah tempat usahanya kayak kandang ayam gitu ya, sederhana, kecil dari bambu. Tapi ternyata mulai dari situlah kita bisa bangkit, bisa berkembang sehingga punya banyak karyawan saat ini. Jadi kalau prinsip dalam hidup saya yang mungkin teman-teman ini ya bisa pahami bahwa sebaik-baiknya manusia ya adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan teman-teman sebagai calon-calon entrepreneur ya, karena fokusnya di prodi kewirausahaan, teman-teman bisa nih jadi menjadi orang yang berguna lewat ya membuka lapangan pekerjaan. Nggak hanya kita untuk kita sendiri uang yang didapat, tapi kita bisa memberikan gaji ke orang lain. Orang lain itu karyawan kita bisa menafkahin keluarganya, itu yang mungkin nggak bisa didapatkan ketika kita menjadi seorang karyawan. Karena profesi saya dua ya, saya sebagai seorang pebisnis, saya juga sebagai seorang karyawan, jadi saya bisa membedakan. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih mahasiswa dan mau merintis menjadi seorang entrepreneur, yang teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman menjadi pebisnis ya adalah yang pertama, teman-teman bisa memberikan manfaat bagi orang lain seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, ini mungkin sedikit ya profil saya. Saya sering diminta jadi pembicara di kampus Universitas Andalas, Universitas Bengkulu, dan sekarang menjadi dosen praktisi di Universitas Jambi. Ya, harapannya dari sedikit ilmu yang mungkin saya dapatkan, ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Dan please
banyak bertanya kalau bingung ya. Jadi saya bisa membantu mahasiswa karena memang semata-mata ketika saya menjadi dosen praktisi di Universitas Jambi, saya pengen semua lulusan mahasiswa yang saya bimbing itu bisa sukses ke depannya karena saya juga asalnya dari Jambi. Jadi saya pengen semua mahasiswa yang saya ampu, saya menjadi tempat pengabdian saya untuk mendorong teman-teman sukses. Makanya saya melatih disiplin dari mulai dari hal yang sederhana, open kamera, tugas tiap minggu ya, teman-teman harus komitmen dengan uh, sesuatu yang kesehariannya teman-teman. Kalau memang saat ini kita sebagai mahasiswa ya kita harus komit dengan kuliah tepat waktu, open camp setiap kuliah, kemudian membuat tugas gitu ya. Karena pada saat nanti teman-teman terjun menjadi seorang entrepreneur, itu lebih lagi harus mendisiplinkan diri. Kalau teman-teman nggak bisa mendisiplinkan diri, bagaimana bisa mendisiplinkan karyawan gitu ya. Jadi teman-teman harus, makanya saya dari awal, tolong please open camp selama kegiatan perkuliahan, mahasiswa yang rajin dan selalu on cam, rajin membuat tugas, rajin membuat tugas kuliah ya, saya pastikan nilainya selalu bagus. Di mata kuliah saya selalu memberikan nilai A, nilai B, tapi kalau sudah jarang open cam, tidak masuk kuliah, tidak pernah membuat tugas ya, itu pasti saya pastikan dapat I atau D ya. Jadi di semester kemarin, semester ganjil, ada beberapa mahasiswa yang ngulang mata kuliah yang sama, sudah 2 kali ngulang, sama juga jarang buat tugas, jarang open camp, jarang masuk, ngulang lagi yang ketiga. Jadi jangan sampai teman-teman seperti itu. Saya ingatkan bahwa waktu itu sangat berharga. Kalau teman-teman harus ngulang mata kuliah yang sama, jadi harusnya 3,5 tahun, 4 tahun lulus, ini harus lulus 6 tahun, ya sayang ya. 2 tahunnya teman-teman bisa gunakan untuk melatih bisnisnya atau memulai bisnisnya, malah harus kuliah dan ngulang. Dan ini yang nggak pengen saya dapatkan dari teman-teman. Please, selama kegiatan perkuliahan saya yang rajin dan teman-teman pasti saya akan berikan nilai yang bagus kalau teman-teman aktif fokus sama kegiatan perkuliahan, buat tugas setiap minggu karena nilainya juga tergantung dari tugasnya nih ya. Penilaian mata kuliah manajemen bisnis waralaba seperti ini. Jadi kehadiran itu 25%, kemudian untuk keaktifan di kelas itu 25%. Ya keaktifan itu salah satunya dari open camp. Kalau misalnya pada saat saya cek nggak open cam, randomly saya akan catat, biasanya nilainya akan berkurang. Kemudian tugas ya 25%, ada juga kuis dan UTS itu 20%. Jadi kalau teman-teman UTS-nya dapat 100 tapi kehadiran keaktifan di kelas dan tugasnya nggak pernah dibuat, dipastikan pasti nilainya juga dapat D gitu ya. Tapi kalau misalnya kehadirannya bagus, keaktifan di kelas, tugasnya bagus, UTS-nya nilainya cuma 70, 70 skornya misalnya, pasti nilainya bisa saya kasih A karena saya bukan memperhatikan dari hasil UTS, tapi dari proses. Karena seorang pebisnis itu harus berproses ya, dari proses A sampai Z ya. Kita nggak bisa tiba-tiba woro-woro langsung kaya raya jadi menjadi seorang pengusaha, enggak. Mungkin beda kalau misalnya kita anaknya Hairul Tanjung misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita merintis, berarti kita memang prosesnya harus diperhatikan. Makanya saya selalu membuat presentasi penilaian itu berdasarkan kehadiran, aktif di kelas lewat Zoom, open camp, membuat tugas ya, kuis, dan UTS 20% ya. Oke, rekan-rekan semua, saya minta izin sekitar 30 menit ke depan memberikan materi pembuka di hari ini, memperkenalkan mengenai mengapa sih kita kok penting sekali manajemen belajar ya, mempelajari mengenai manajemen bisnis franchise. Karena rekan-rekan semua saat ini kan berada di prodi kewirausahaan, yang mana teman-teman ini diharapkan berkontribusi menjadi seorang entrepreneur ya. Salah satunya kalau kita berbisnis, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berbisnis lewat franchise ya. Nah, definisi manajemen bisnis waralaba sebenarnya apa sih ya? Mungkin teman-teman sudah pernah dengar lah, KFC, Momoyo ya, kemudian apalagi McDonald's ya, yang lain-lain franchise-franchise yang besar, Richeese Factory gitu ya. Sebenarnya apa sih ya franchise itu ya? Nah, yang pertama kita dari tiga kata ini, manajemen, bisnis, dan franchise. Jadi manajemen itu adalah, teman-teman saya yakin di awal kuliah sudah belajar mengenai pengantar manajemen.
Jadi di manajemen itu ada singkatan namanya POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Jadi manajemen yang pasti teman-teman sudah pahami bersama bahwa bagaimana kita melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan pengelolaan SDM, sama dengan pengandalian agar bisa mencapai tujuan dari organisasi. Jadi misalnya teman-teman membuat suatu bisnis, katakanlah bisnis kuliner ya, ada membuat perencanaan, buat usahanya di mana, kemudian mengorganisasikan agar usaha itu bisa dilaksanakan, belanja, inventory, memproduksi, menjual ya, mengelola SDM, SDM-nya nih, kamu bagian staffing, bagian packaging, kamu bagian masak, kamu bagian pengiriman dan lain sebagainya gitu ya, sampai dengan controlling bagaimana semua tim yang ada itu bisa berjalan, itulah manajemen ya. Jadi teman-teman sebagai seorang calon-calon CEO, calon-calon owner, calon-calon leader ya, bagaimana teman-teman bisa menjalankan fungsi manajemen ini agar bisnis yang dijalankan itu bisa berjalan ya. Tapi kalau misalnya di suatu usaha atau suatu bisnis proses dari manajemen itu tidak berjalan ya bisnis itu nggak akan bisa berjalan ya. Jadi dari A sampai Z, makanya saya bilang proses ini sangat penting. Kegiatan perkuliahan ini sangat penting karena ini bisa menjadi pembuka cakrawala teman-teman ketika nanti berbisnis waralaba ya. Kemudian apa sebenarnya bisnis ya? Bisnis itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pasti ya, misalnya teman-teman nih memulai bisnis jualan empek-empek atau jualan es teh jumbo atau jualan lain-lain ya, itu pasti tujuannya adalah mendapatkan keuntungan ya. Jadi kegiatan ini dapat dilakukan oleh individu, organisasi, ataupun perusahaan. Mungkin teman-teman udah pernah kenal nih, perusahaan persorangan, ya, CV, PT, ya. Jadi ini adalah salah satu badan-badan usaha seperti itu. Kemudian dalam bisnis orang berusaha untuk menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita berbisnis, produk yang kita jual itu harus memiliki value atau bermanfaat bagi orang lain. Misalnya di sini ya Widya misalnya jualan jilbab ya. Jilbab itu ya bermanfaat bagi muslimah misalnya untuk menutup auratnya misalnya. Atau ada yang jualan pempek panggang ya. Oh, ini untuk memenuhi rasa lapar orang yang lapar dan pengen makan snack pempek panggang gitu ya. Jadi punya value, punya manfaat bagi orang lain dan mempunyai nilai jual seperti itu. Nah, bisnis ini juga melibatkan banyak interaksi banyak pihak, mulai dari pelanggan, calon pembeli ya, pembeli produk kita, supplier ya, pemasoknya, misalnya pesaing dan juga pemerintah sebagai otoritas ya. Jadi Balai POM, kemudian juga Dispenda yang mengelola pajak pendapatan daerah dan lain sebagainya, itu kita akan berkaitan dengan mereka. Apalagi konteks yang kita bicarakan adalah waralaba. Waralaba berarti bisnisnya sudah segmen menengah ya, kita sewa ruko misalnya ya, kemudian ada nama mereknya terkenal ya, gerainya sudah ada di seluruh Indonesia, pasti pihak Dispenda juga atau otoritas tempat pasti akan juga mendatangi untuk pajak pendapatan daerah dan sebagainya. Jadi karena konteks yang kita bicarakan bukan usaha kecil lagi, tapi sudah segmen menengah, dan ini juga berdampak pada banyak pihak yang akan kita hadapi seperti itu. Kemudian sebenarnya waralaba atau franchise itu apa ya? Jadi waralaba atau franchise ini adalah bentuk kerjasama bisnis antar pemilik franchiser dengan pihak lain franchisee. Ya, jadi misalnya teman-teman mau buka gerai es krim Momoyo misalnya ya, gerai es krim Momoyo di Sarulangun karena kampungnya di Sarulangun dan Sarulangun belum ada. Teman-teman akan menghubungi pihak franchiser atau pemilik merek di Jakarta misalnya, saya mau buka franchise Momoyo di Sarulangun, apa syaratnya? Syaratnya modal harus 200 juta, menyiapkan ruko misalnya ya, menyiapkan tempat, kemudian tempatnya strategis dan lain sebagainya gitu. Jadi ini adalah bentuk kerjasama bisnis. Nah, kelebihannya pasti ada ya, antara kelebihan antara franchise dengan bisnis yang kita mulai dari kecil atau dari merek kita sendiri yang kita buat. Kemudian dalam kerjasama ini franchisee ya atau kita sebagai pihak lain yang mengambil izin license franchisor itu kita bisa menggunakan merek,
produk dan sistem operasional yang sudah teruji dari franchiser ya. Enaknya kalau berbisnis franchise adalah orang udah tahu nih, wah ternyata Muyu ada di Carolangun nih gitu ya. Es krimnya kan ada di mana-mana gitu. Standarnya udah tahu, bersih, rasanya udah tahu nih. Ada yang rasa mangga, coklat, stroberi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kelebihan seperti itu. Nanti kita akan dalami di minggu depan untuk kategori produk, jenis franchise dan kelebihannya dari sisi franchise ya. Mungkin di pertemuan awal ini saya akan membuka cakrawala teman-teman bagaimana pengalaman saya berbisnis sehingga teman-teman akan banyak mengenal dan mengetahui oh tantangan bisnis itu ternyata cukup rumit juga gitu ya, mungkin yang akan saya sharingkan hari ini. Nah, kemudian yang kedua, rekan-rekan semua, ada yang namanya prinsip dasar ekonomi. Saya yakin semua mahasiswa di sini sebagai anak ekonomi harus sadar dan mengerti prinsip dasar ekonomi. Teman-teman ingat ya, teman-teman bukan anak teknik, teman-teman bukan anak hukum, anak sosiologi, atau anak matematika ya, atau guru ya, pendidikan guru atau bahasa Inggris. Teman-teman adalah calon sarjana ekonomi SE. Ya, ingat ya, harus di dalam hatinya udah tahu. Anak ekonomi ya berarti teman-teman disiapkan untuk menjadi orang yang bisa mencari duit, salah satunya berjualan. Jadi digital, ada juga yang menjadi digital marketing, ada juga yang menjadi tim pemasaran. Misalnya prodi D3 pemasaran jadi tim sales gitu ya. Di bisnis teman-teman menjadi seorang pebisnis, teman-teman jualan lewat media sosial, iklan, meta ads dan lain-lain sebagainya. Kebetulan saya juga ngajar di mata kuliah digital marketing. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa prinsip ekonomi itu adalah bagaimana kita dengan usaha yang sekecil-kecilnya itu bisa mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Ingat ya bahwa ekonomi itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya yang kita miliki untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya Fiona nih, Fiona jualan seblak, ya bagaimana seblak yang dijual Fiona itu dengan modal 5.000 bisa menghasilkan keuntungan 10.000 misalnya ya. Jadi bagaimana kita bisa sekreatif mungkin membuat dagangan kita itu laku ya, itu prinsipnya. Jadi prinsip ekonomi bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang kita miliki untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya seperti itu ya. Ini yang harus teman-teman tanamkan karena teman-teman adalah calon-calon sarjana ekonomi ya. Jadi harus punya prinsip bagaimana kita bisa manage keuangan, bagaimana bisa kita menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Begitu pula juga sebagai lulusan prodi kewirausahaan ya. Teman-teman sebagai calon entrepreneur, teman-teman harus bisa mengelola keuangan dengan baik ya. Bisa jangan pula penghasilannya 5 juta, pengeluarannya 10 juta ya, pasti akan rugi. Jadi bagaimana kita dengan pengeluaran 5 juta kita bisa pengeluaran ya dengan pengeluaran 5 juta pendapatan kita misalnya 10 juta gitu ya, masih ada saving 5 juta gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya untuk mendapatkan penghasilan. Oke, teman-teman, itu mungkin perkenalan dari sisi bagaimana bisnis, bagaimana manajemen bisnis franchise, kemudian bagaimana prinsip ekonomi berlaku. Nah, saya akan coba masuk ke rekan-rekan semua pengalaman yang mungkin saya dapatkan ya selama mungkin lebih dari 10 tahun ini untuk menjadi entrepreneur karena ini relevan dengan materi yang saya sampaikan, kemudian juga jurusan teman-teman ya. Mungkin di kelas lain nggak pernah saya sampaikan materi ini karena teman-teman relate dengan jurusan prodi kewirausahaan dan saya pikir ini penting buat teman-teman membuka cakrawala teman-teman ketika teman-teman nanti terjun di dunia bisnis setelah lulus kuliah. Nah, latar belakang kenapa saya pengen menjadi seorang entrepreneur dan alhamdulillah sudah 10 tahun lebih ini ya menjadi seorang entrepreneur selain juga sebagai seorang karyawan karena saya selalu berprinsip portofolio ya, diversifikasi keuangan, usaha, aset. Jadi jangan pernah usaha teman-teman itu di satu bidang aja, misalnya sebagai seorang karyawan, teman-teman hanya fokus di karyawan aja, tapi
saya selalu megang prinsip yang diberikan oleh orang tua saya, never rely on one income. Jadi misalnya teman-teman nih punya usaha satu atau punya pendapatan satu, ya teman-teman harus bisa memiliki pendapatan yang lain, karena ketika pendapatan itu hancur, runtuh, hilang, teman-teman bisa punya pendapatan yang lain. Nah, ini yang selalu saya pegang. Jadi saya selalu memperbanyak kegiatan atau pendapatan dari bisnis yang lain, sehingga once saya nggak bekerja lagi, misalnya saya punya pendapatan lain. Nah, ini yang menginspirasi saya, kenapa saya harus menjadi entrepreneur seperti itu ya. Kemudian ada quote yang bagus dari seorang Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah ini ya investor ternama dari Amerika Serikat, bahwa beliau memiliki quote of the day atau quote-nya adalah do not put all your eggs in one basket. Artinya kalau seandainya teman-teman punya telur nih, misalnya Zaki nih punya 110 telur di keranjangnya, ya kalau misalnya diletakkan di keranjang tersebut tiba-tiba Zaki jalan jatuh, maka telurnya pecah semua. Tapi kalau misalnya Zaki meletakkan telur itu di beberapa keranjang, satu keranjangnya jatuh, si Zaki masih punya telur di keranjang-keranjang lain. Nah, ini yang harus didasari, harus ditanamkan dari sekarang sebagai teman-teman, sebagai calon entrepreneur lulusan prodi kewirausahaan ya, harus dimengerti bahwa prinsip diversifikasi usaha atau portofolio bisnis itu sangat-sangat penting ya. Jadi misalnya teman-teman, saya pengalaman ya pada saat saya menjalankan bisnis, pada saat era COVID di tahun 2019, 2020, 2021, beberapa bisnis saya berjatuhan ya. Tapi ada beberapa bisnis yang bertahan. Nah, ini artinya ternyata ya benar prinsip diversifikasi usaha ini sangat penting. Kita nggak bisa hanya rely on satu pendapatan one income aja. Kemudian yang kedua, ingat ya teman-teman sebagai seorang calon entrepreneur bahwa money work for us. Bagaimana uang itu bisa bekerja untuk kita. Jadi teman-teman misalnya contoh sederhana ya, saya memperbanyak bisnis kontrakan, jadi saya tanpa harus bekerja, saya tetap bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya dari bisnis kontrakan, bisnis rumah sewa, bisnis kos-kosan gitu ya. Tanpa saya bekerja, ya saya bisa dapat uang dari bisnis yang dikerjakan oleh orang lain lewat bisnis yang saya jalankan. Jadi bagaimana uang itu kita investasikan dan bisa menghasilkan penghasilan lain, di mana uang itu bisa memberikan insentif dan gaji buat kita gitu ya, tanpa kita harus melakukan apapun. Itu yang terpenting. Kemudian ketika kita menjadi seorang entrepreneur, itu kita tidak terikat ya, kita bebas melakukan apapun, bangun siang misalnya ya teman-teman, mengatur waktunya, jualannya, bangun apa lebih kreatif dan kolaboratif, jadi tidak terikat dengan waktu ya. Beda misalnya sebagai seorang karyawan, saya harus ke kantor, misalnya saat ini saya ke kantor harus 7:30 sudah berangkat ke kantor, jam 7, jam setengah 8 sudah briefing pagi dengan tim, kemudian jam 5 sore pulang jadwalnya. Jadi ada, kita terikat dengan waktu. Tapi ketika teman-teman menjadi seorang entrepreneur, teman-teman bebas menentukan waktu liburnya, mau masuk siang ke tempat usaha, mau pulangnya sampai jam 12 itu teman-teman yang menentukan gitu ya. Jadi tidak terikat. Kemudian bisa mengekspor kemampuan dirinya. Misalnya nih rekan-rekan nih sukanya, misalnya si Ahmad suka otomotif. Wah, saya kayaknya lebih seneng nih sama motor nih. Saya pengen jualan spare part motor deh, spare part racing. Atau si Ranti nih misalnya, Ranti suka buat kue misalnya. Nah, kue is my fashion, jalan ninjaku untuk jadi seorang pebisnis. Boleh, silakan ya. Jadi kita bisa mengekspor kemampuan diri berdasarkan hobi. Jadi lakukan bisnisnya sesuai dengan passionnya teman-teman. Ingat ya, jangan pernah ikut-ikutan orang lain. Wah, temanku Jaki sukses jualan empek-empek di simpang simpang Rimbo misalnya. Si Rahmadia, aku pengen juga jualan pempek kayak si Zaki di Mendalo atau di perumahan Valencia. Itu jangan pernah ikut-ikutan karena belum tentu rezeki orang itu sama. Jadi lakukan sesuatu yang menurut teman-teman suka ya. Kemudian dua, banyak bertemu dengan orang baik. Ini cocok nih ya kalau teman-teman suka bergaul. Kita dengan adanya kita berbisnis, kita banyak ketemu dengan orang yang berbeda, pembeli kita, apalagi kalau pembeli kita puas dan senang dengan layanan kita, itu rasanya nggak bisa diukur dengan uang ya, jadi bahagia banget. Wah, Mbak Ranti kuenya enak banget, saya langganan ya. Nah, itu pasti rasanya tuh berbunga-bunga ya Mbak Ranti, kayak kayak dilamar sama pacarnya lah gitu. Intinya bagaimana kita
bisa memberikan layanan produk yang kita jual itu membuat orang lain bahagia, itu kita juga bahagia. Nah, kemudian ada bonus pendapatan eksponensial. Mungkin kalau gaji, misalnya teman-teman jadi PNS ya, mungkin saya yakin teman-teman kenapa kok ngambil prodi kewirausahaan, pasti hampir bisa dikatakan 70-80% pengen jadi pengusaha ya. Nah, kalau jadi karyawan ya, misalnya ya jadi PNS, misalnya golongan 3A ya, misalnya gajinya 3 juta misalnya atau 4 juta sama tukin misalnya. Kalau pendapatan di entrepreneur sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha itu eksponensial, artinya bisa aja bulan ini dapat 100 juta, 200 juta. Bulan depan karena lagi COVID kayak kemarin saya ya, tiba-tiba bisnisnya anjlok dan turun sehingga nggak punya pendapatan. Itu bisa juga terjadi. Jadi ini adalah bagaimana seorang pebisnis yang akan dihadapi. Jadi teman-teman harus kuat secara mentali ya. Kemudian persiapan untuk menghadapi some bad things in the future. Jadi teman-teman ya, mungkin sekarang lagi viral di TikTok, kabur aja dulu ya mungkin teman-teman ya. Saya yakin teman-teman di sini lagi banyak lihat TikTok atau di Instagram yang banyak orang anak muda Indonesia yang pindah ke negara lain karena di Indonesia kita sulit mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, menurut saya kalau kita memang sulit mendapatkan pekerjaan, salah satu caranya adalah kita bisa menjadi seorang pelaku UMKM, pelaku usaha gitu ya untuk bisa mendapatkan kehidupan ya. Saya pas waktu lulus kuliah ya, dulu pas zaman saya kuliah di Padang, saya ikut organisasi namanya ISEC ya. Jadi pertukaran mahasiswa di antar negara gitu ya. Jadi memang dari dulu saya sebenarnya pengen banget ya kerja di ini ya di luar gitu ya, di luar Indonesia gitu ya. Saya pengen banget kayak teman-teman kerja di Jerman gitu ya, kerja di Austria, kerja di US gitu ya. Tapi ya mungkin rezekinya nggak di sana gitu ya. Tapi saya melihat bahwa kita nggak boleh melihat salah juga bagi mereka. Menurut saya setiap orang punya kehidupannya masing-masing dan untuk merubah nasibnya juga kalau mereka memang bisa mendapatkan kehidupan yang layak di luar negeri ya silahkan kalau menurut saya. Saya sering sekali ketemu orang Indonesia ya kayak di Hong Kong gitu ya tahun berapa saya ke sana, saya ketemu di hari Minggu di Victoria Park ya ada taman gitu nama Victoria itu di hari Minggu itu kan liburnya ini ya para tenaga kerja kita di sana ya itu banyak sekali orang Indonesia bahkan ada jualan pecel jualan ini ya masakan lokal gitu jadi bahasanya juga ada bahasa ngapak bahasa Jawa bahasa ini ya bahasa Indonesia jadi kayak di Indonesia rasanya padahal itu di Hong Kong gitu ya jadi di Hong Kong itu ada sekitar 200 apa 300 ribu orang Indonesia di sana. Kemudian pada saat juga ke Malaysia juga saya banyak ketemu sama orang Indonesia. Di Jepang juga di kereta ya saya sering ketemu sama ini ya para pemuda yang bekerja di sana gitu ya. Termasuk di Korea gitu mereka mendapat penghasilan 20 jutaan ke atas gitu ya. Karena saya tanyakan kenapa kok bekerja di sini karena di sini pendapatan lebih besar dari Indonesia dan mereka 3 tahun 5 tahun di sana ngumpul dan mendapatkan modal dan kembali di Indonesia dan berbisnis gitu ya. Jadi mereka ngumpulin modal dan balik ke Indonesia berbisnis. Nah, menurut saya itu nggak ada salahnya gitu ya. Kita bisa melakukan seperti itu. Kalau kita punya jalannya, ya kenapa enggak? Kita bisa ngambil program work holiday visa WHF di Australia, misalnya di Aussie ya banyak yang sana gitu ya jadi pemetik buah dan sebagainya dapat penghasilan 40 juta ke atas bisa nabung balik-balik ke Indonesia di Indonesia bisa buat modal buka warung dan lain sebagainya ini yang mungkin teman-teman harus sadari bahwa kita harus bisa menetapkan tujuan kita masa depan salah satunya adalah dengan menyiapkan skoci untuk menjadi seorang pelaku usaha ya menyiapkan usaha atau misalnya nih nanti nih Ranti, Sapa Ahmad Zaki, Rizky ya. Uh, jadi mereka teman-teman ini lurus kuliah misalnya bekerja misalnya nggak masalah gitu ya mau bekerja sambil berbisnis ataupun mau fokus dari awal berbisnis silahkan ya jadi teman-teman saya pengen membuka cakrawala teman-teman bahwa menjadi seorang entrepreneur itu berat, tapi harus kita lakukan dari sekarang mumpung masih muda. Kalau teman-teman baru memulai bisnis di umur 50-an, teman-teman sudah tua, kemudian resiko, karena gini ya, resiko bisnis itu kan sangat besar.
rugi itu sangat besar, bangkrut itu sangat besar. Nggak mulu-mulu setiap usaha itu akan untung. Ini pengalaman saya ya, dari 7-8 bisnis yang saya jalankan, nggak semuanya berjalan semua ya. Jadi, wah enak ya, jadi pebisnis pasti untung gede, langsung kaya raya, nggak semudah itu ya. Jadi, yang ingin saya ceritakan bahwa nggak semua itu indah di luar ya, tapi perjuangan teman-teman harus benar-benar kuat. Makanya saya tanamkan teman-teman, ketika teman-teman sudah ngambil jurusan prodi kewirausahaan, saya pengen Pak, Bu, orang tua saya misalnya ya, Kak, saya pengen jadi seorang pelaku UMKM, saya pengen membanggakan kedua orang tua lewat usaha, lewat berbisnis gitu ya. 9 dari 10 pintu rezeki, kalau dari apa ya, dari hadis misalnya ya, adalah berdagang. Kenapa kita nggak mulai lewat dagang, lewat jualan? Teman-teman sarjana ekonomi, teman-teman bisa membuat konten digital, bisa membuat desain, membuat promosi lewat Meta Ads, lewat Instagram, lewat TikTok, membuat konten-konten yang menarik sehingga usahanya viral. Dan itu bagaimana cara kita berbisnis. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari saat ini. Oke, rekan-rekan semua, tujuan mulai mulia berbisnis menurut saya ini yang saya buat ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain dengan cara ya membuka lapangan pekerjaan ya. Kemudian yang kedua, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Kemudian mendorong pertumbuhan perekonomian. Jadi kalau teman-teman di sini nih katakanlah ada 20 orang mahasiswa, dari 20 orang ini nanti setelah lulus menyerap 5 orang aja calon tenaga kerja bisa menyerap 100 lowongan kerja baru gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa membantu pemerintah kita perekonomian Indonesia lewat ya salah satunya adalah menyerap tenaga kerja ya. Karena kalau tingkat pengangguran tinggi ya otomatis pertumbuhan perekonomian juga tersendat. Nah, yang keempat, kita juga memiliki waktu yang fleksibel dan yang kelima, sekecil-kecilnya usaha yang kita jalankan, kita adalah bosnya. Ingat ya, walaupun misalnya si Ranti nih jadi penjual roti misalnya, dialah yang buat roti, dia yang nge-packaging, dia yang ngasih merek, dia yang membuat konten di Instagram, di status WA, kemudian dia yang delivery, tapi dia bosnya gitu ya, dia nggak ada yang berani nyuruh-nyuruh dia karena dia bosnya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, pengalaman nih mungkin yang saya dapatkan dari pengalaman saya lebih dari 10 tahun membangun bisnis yang mungkin nggak didapatkan mungkin ya nggak diceritakan oleh dosen yang lain di mata prodi kewirausahaan karena memang saya dari dosen praktisi. Ini pengalaman pahitnya saya menjadi seorang pebisnis pemula. Jadi teman-teman akan terbuka nih, wah ternyata Pak Bambang pada saat memulai bisnis aja ternyata juga sama ya jatuh karena ngerintisnya dari kecil bukan dari yang punya privilege dikasih modal, nah ini ada 100 miliar coba bangun tambang batu bara gitu, nggak seperti itu, mau benar-benar dari nol gitu. Jadi yang ini ada beberapa pengalaman yang saya rasakan ya. Jadi yang pertama saya memulai bisnis itu di tahun 2014 2013 2014. Jadi memulai butik Ulma Gallery, butik muslim gitu ya, muslimah, targetnya wanita, kemudian karyawannya 1 orang. Kemudian bisnis harus kami tutup karena e-commerce lebih murah harganya, orang juga nggak mau belanja, jarang belanja di toko offline, sehingga akhirnya kami tutup ya. Dan pelanggan juga suka belanja di mall. Jadi kami waktu itu menjual produknya di ruko dan tidak di mall. Sehingga pelajarannya ya kita juga ketika kita berbisnis kita juga harus bisa mengoptimalkan jualan lewat online, lewat media sosial, lewat e-commerce seperti itu. Kemudian setelah bisnisnya tutup, kita coba peruntungan lain lewat jualan lewat kuliner, namanya Bebek Sambal Pecut ya. Dari 2015 sampai sekarang alhamdulillah bertahan, ada 25-an orang karyawan. Alhamdulillah lagi proses untuk pengembangan bangun cabang yang baru. Jadi memang dari awal berbisnis itu saya berusaha untuk tidak menggunakan riba atau bank. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan riba, bahayanya adalah
bisnis belum tentu menghasilkan penghasilan, tapi untuk membayar pinjaman di bank teman-teman harus dibayar setiap bulan. Nah, makanya saya selalu berprinsip ketika saya bergabung dengan masyarakat tanpa riba, komunitas muslim yang menaungi, jadi kita berusaha untuk berdikari, berbisnis tanpa minjam ke bank. Jadi mulai dari usaha yang sederhana, dari bambu waktu itu ya, kecil ya, alhamdulillah bisa bertahan hingga saat ini. Jadi yang saya lakukan adalah ya komitmen, menjaga cita rasa, menjaga kenyamanan karyawan, karyawannya juga biasanya kalau di bisnis resto itu turnover atau keluar masuk karyawan itu sangat tinggi. Jadi saya membuat program karyawan yang sudah 3 tahun diberikan reward, 5 tahun diberikan reward, 7 tahun, 10 tahun saya berangkatkan umroh. Jadi mereka akan nyaman bekerja dengan kita. Jadi trik bagaimana manajemen kita mengolah SDM ya, membuat karyawan nyaman itu juga sangat penting ketika kita menjadi seorang pebisnis. Jadi ketika teman-teman mau terjun nanti ke bisnis, bukan serta-merta modal nomor satu, tidak ya. Jadi oke, modal uang itu memang penting, tapi bagaimana kita bisa mengolah orang, karena karyawan kita kan rambut boleh hitam sama ya, tapi pola pikir, pendidikan ya, itu juga berbeda sehingga mereka juga sangat beda. Ada yang mudah diatur, ada yang pintar menjilat di depan, ada di belakang males-malesan ya, ada yang pendiam tapi memang rajin gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi bagaimana seorang mental entrepreneur itu dilatih caranya ya, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, temperamen kita, mengelola karyawan kita dengan baik sehingga mereka loyal dengan kita ya, itu intinya. Kemudian Gria keluarga sehat. Karena sih saya berprinsip diversifikasi usaha, ketika usahanya udah maju, udah jalan, udah besar ya, saya coba peruntungan ke bisnis lain yang memang saya nggak di luar ini ya, di luar core bisnis saya yang saya ngerti. Saya pengen buat refleksi keluarga gitu ya. Ada waktu itu ada 10 orang karyawan di satu ruko, kemudian lantai atas cewek, lantai bawah cowok gitu ya. Didirikan tahun 2016, jumlah karyawan ada 8, di depan ada ininya ya, ada uh, frontline-nya gitu ya. Namun akhirnya harus saya tutup karena pandemi. Jadi tahun 2020 di Februari Maret itu banyak orang nggak mau lagi pijet, takut gitu ya karena COVID gitu ya. Akhirnya dengan berat hati saya tutup. Nah ini yang saya dapatkan ya, nggak serta merta bisnis yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik itu bisa lancar, ternyata harus tutup ya. Jadi teman-teman nanti, oh Pak sudah habis berapa ratus juta, wah udah ini ya, udah nggak kehitung lagi gitu ya, rugi yang saya dapatkan gitu ya. Buka butik ya, satu ruko itu udah berapa, refleksi ya, mulai dari wallpaper yang sederhana, kursinya, meja, renovasi, nyekat-nyekatnya itu udah habis berapa ya. Jadi yang teman-teman harus tanamkan, nggak serta-merta pada saat memulai bisnis langsung sukses, enggak ya. Jadi teman-teman harus sadari, siap harus bangkrut juga seperti itu. Nah ini pengalaman franchise ya, mungkin karena mata kuliah hari ini adalah bisnis franchise. Kalau ditanya Pak pernah nggak berbisnis franchise? Pernah ya. Jadi kalau teman-teman, wah Bapak ini ngomong aja nggak pernah pengalaman franchise. Tidak, saya sudah pernah memiliki pengalaman berbisnis franchise dari Jawa Timur ya. Jadi saya buka izin franchise dari Soto Lamongan Abbas, bahan bakunya dikirim dari Jawa Timur. Ya, awalnya rame sempat 1 tahun setengah dan tiba-tiba ya harus saya tutup karena operasionalnya tidak menutupi ya dari pendapatan yang ada, sehingga saya ganti usaha lain ya. Jadi nggak semua bisnis yang kita jalankan walaupun franchise juga tutup ya. Misalnya Next Carlos membuka ayam gedebuk gitu ya, nggak semua cabang-cabangnya sukses juga gitu ya, cabang-cabang ayam gedebuk gitu ya. Nggak semua es krim Momoyo misalnya sukses gitu ya, nggak semua ayam geprek Bensu semuanya bisa bertahan sampai sampai saat ini gitu ya. Jadi juga saya sama kayak saya ya, jadi pada saat saya komitmen untuk membeli franchise dari Soto Lamongan Abbas di Surabaya, saya datangkan ya, bumbu-bumbu saya dikirim lewat pesawat, kemudian bahan baku dan lain sebagainya. Ternyata ya nggak bisa bertahan juga ya seperti itu. Nah kemudian karena sepi di tempat yang sama, saya buka bebek goreng Pak Slamet. Mungkin teman-teman pernah
tahu ya bebek goreng Slamet gitu ya. Awalnya rame gitu ya, awalnya rame, kemudian juga saya ada koki juga ya. Ternyata tiba-tiba boom ada COVID ya 2019 2020 ya, dan ternyata juga mengalami kebangkrutan. Jadi nggak seindah yang dibayangkan ya. Ini siapa nih? Nanti si Ahmad Rizky ya, siapa lagi nih? Ahmad Fadli Merina ya. Wah, ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya. Dengan modal yang sangat besar, tiba-tiba bisnis yang kita bangun dengan adanya tiba-tiba COVID ya, kita nggak tahu nih ya. COVID ini jenis apa? Tiba-tiba menghantam, orang nggak mau belanja, orang takut keluar rumah, stay at home, tiba-tiba boom hancur. Nah, ini teman-teman harus punya mental ini ya. Jadi dari soto Lamongan Abah saya ubah ke bebek goreng Pak Slamet, akhirnya harus tutup juga. Nah, kemudian Republik Telur Bengkulu, peternakan ayam. Saya punya peternakan ayam ya, mulai dari 1.000 ayam, kemudian nambah lagi 2.500 ya. Saya beli pickup ya, kemudian ada titik penjualannya. Saya distribusi ke toko-toko ya, saya antar pakai pickup, kadang saya pakai Pajero, saya antar, kadang saya antar pakai Camry gitu ya, nggak peduli, pokoknya telur harus terlaku dijual gitu ya. Ya ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Tiba-tiba kena tipu juga, uang dibawa lari karyawan, saya modal habis 800 juta hilang gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya, Pak, kapok nggak dengan berapa bisnis yang dijalankan dan bangkrut ini, kapok nggak mulai bisnis? Saya nggak. Karena menurut saya itu adalah pengalaman yang nggak bisa saya dapatkan di bangku kuliah ya. Nanti teman-teman juga akan mengalami hal yang sama nih ya. Ketika teman-teman membangun bisnis, wah ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya. Kita sudah modal ratusan juta, bahkan miliaran, tiba-tiba bisnisnya hancur, ditipu orang ya, karyawan melarikan diri, nggak seindah yang dibayangkan ya. Cocote motivator kalau kata orang itu, nggak seindah yang diceritakan oleh motivator-motivator itu ya. Jadi kalau ini saya ceritakan yang jelek-jeleknya ya, karena saya pengen tahu teman-teman bahwa ketika berbisnis itu ternyata nggak semuanya untung gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada Bakul Remungga ya, menjual olahan daun kelor, teh celup dijual di usaha saya di warung makan. Kemudian Asap Properti Rental yang juga terus bertahan sampai saat ini. Jadi ada beberapa bisnis dari 7-8 bisnis yang saya jalankan ini, ada yang masih bertahan alhamdulillah sampai saat ini. Dan ada yang sudah tutup karena COVID, karena nggak bisa bertahan gitu ya. Jadi pelajarannya adalah pada saat nanti teman-teman terjun ke dunia bisnis dan dikembangkan dan semakin besar, membuka cabang, membuka diversifikasi usaha, teman-teman nanti akan dihadapkan oleh kemungkinan buruk, bangkrut, rugi besar, ditipu supplier, ditipu pelanggan, ditipu dibawa uang larinya karyawan. Pak, pernah nggak ditipu uangnya dibawa lari sama karyawan? Pernah. Saya pernah uangnya dibawa lari karyawan, saya pernah motor operasional dibawa lari dari Bengkulu ke Bangko, di Bangko ya merangin, terus ada karyawan yang mabok, ada karyawan yang lain-lain macam-macam ya. Jadi nggak seindah yang dibayangkan teman-teman, jadi harus memiliki mindset yang mental yang kuat. Nah, ini ada quote yang saya buat ya, bahwa membangun bisnis itu tidak semudah memutar telapak tangan ya. Diperlukan semangat yang tiada henti, akhir ya, integritas, fokus serta konsistensi. Jadi kalau seriously you will come to the entrepreneurship ya, kalian akan masuk ke dunia entrepreneur, dunia kewirausahaan, menjadi seorang pebisnis, teman-teman benar-benar harus semangat, harus punya mental yang baja. Dihina ya, awal-awalnya lah usaha kayak gini, ngapain, mendingan kamu jadi karyawan bank atau jadi PNS. Pasti awalnya juga sama seperti itu. Ngapain lah capek-capek, udah jadi karyawan aja, udah cukup gitu ya. Teman-teman pasti awal-awalnya akan diucapkan seperti itu. Yang teman-teman harus miliki adalah mental yang kuat, tahan banting, dihina, direndahkan, ditipu, harus kuat ya. Jadi ini yang saya tanamkan buat teman-teman, karena saya udah banyak usaha yang saya jalankan dan banyak yang bangkrut, banyak yang berhasil juga, bahwa kita harus punya mental yang kuat, semangat terus,
Jadi kita bisa menularkan positivity vibes kita ke karyawan kita sehingga karyawan kita juga semangat gitu ya. Nah, ini berapa mental yang kalian harus miliki ketika teman-teman mau lulus dan jadi seorang entrepreneur. Jangan malu. Nih Marina jualan misalnya nanti mau jualan es tebu di depan kampus Sunja. Ah malu nanti kelihatan pacarku Burhan nih. Aduh, cem-cemanku Burhan dia suka sama aku malu nanti jualan. Jangan ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi saya punya tetangga, dia numpang jualan di depan ruko saya. Terus kemudian ini dia awalnya karyawan honorer, gajinya 500.000 per bulan di salah satu kabupaten di Bengkulu Tengah. Kemudian dari bisnisnya itu dia dari satu gerobak itu bisa jualan dapat 100.000 per hari. Berarti per bulan rata-rata dapat 3 juta. Dan sekarang dia punya 10 gerobak ya. Jadi artinya kita jangan pernah melihat orang yang jualan sekedar es cendol di depan kampus Unja, es tebu, jualan PMP ya, dengan sebelah mata. Bahkan ya teman-teman ingat ya, jualan bakso, jualan tekwan ya, mereka ternyata omsetnya lebih besar ya dibandingkan orang yang menjadi karyawan. Mungkin teman-teman lihat ada parodi di apa? Parodi di TikTok yang dia ngaku-ngaku karyawan BUMN terus nanya-nanya seorang penjual nasi goreng, ternyata si penjual nasi goreng lebih berduit dibandingin dia yang seorang karyawan BUMN. Jadi harap diingat ya, berbisnis itu pasti rugi, itu pasti, ingat ya. Tapi untung itu adalah bonus. Ya, jadi teman-teman harus ditanamkan dalam dirinya, kalau rugi ya itu resiko dari part of dari resiko dari pekerjaan kita sebagai seorang pelaku usaha. Kemudian percaya diri, ini harus pede nih. Fiona misalnya mau jualan PMP, ya harus pede. PMP-nya enak, nomor satu PMP-nya. Natasha nih mau jualan jilbab, Natasha jilbab syari misalnya, atau si Burhan, Om Burhan misalnya ya mau jualan apa misalnya, jualan otomotif, jualan spare part ya misalnya. Jangan jualan narkoba ya Burhan. Jadi harus pede dengan produk yang dijual ya. Jadi kita harus percaya bahwa produk kita ini nomor satu. Kecap kita yang kita jual ini kecap nomor satu Pak. Jadi Bapak harus percaya sama kita gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang dan meyakinkan diri kita. Kalau kita nggak percaya, gimana orang mau percaya dengan produk kita? Kemudian yang ketiga, semangat tanpa henti, pantang menyerah ya. Ini banyak Gen Z, Gen Alpha ini yang mau instan, mau cepet kaya. Fiona mau jualan kue, mau harus besok langsung bisa beli Pajero Fortuner, mau langsung buat rumah, beli rumah di Purimayang misalnya. Ya enggak juga, harus berproses. No riba. Nah, kalau ini no riba ini mungkin yang bagi muslim ya. Kalau saya pribadi, saya nggak mau riba karena ya misalnya teman-teman beli motor harga 18 juta Honda Beat, bayarnya total-total kalau kita kredit 5 tahun jadinya 25 juta, ya kan besar nih ya. Jadi kalau saya pribadi lebih baik nabung sedikit-sedikit, usahanya dari kecil tapi kita bisa mutar uangnya ya. Dan ingat ya, prinsip orang teman-teman Tionghoa ya. Kalau kita ya punya uang sedikit langsung mau pamer, langsung beli buat rumah yang bagus, beli mobil yang bagus ya. Coba teman-teman Tionghoa, teman-teman harus pahami mereka kalau nggak sukses-sukses banget, mereka nggak mau uangnya itu diputer ya. Mereka tuh uangnya diputer, tinggalnya di tempat sederhana. Jadi bisnisnya semakin besar gitu ya. Itu yang saya perhatikan dan saya tiru bahwa ketika mereka berbisnis, mereka akan fokus ke bisnisnya, nggak akan apa untuk hura-hura dulu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengambil beberapa positif yang bisa kita ambil dari rekan-rekan bisnis Tionghoa. Makanya bisnis teman-teman orang Chinese kan besar-besar, salah satunya seperti itu. Bisa dipercaya amanah. Nah, ingat nih, misalnya siapa nih? Burhan nih punya janji sama supplier, Pak. Saya janji bulan depan tanggal 10 saya bayar utang saya. Harus bisa dipercaya amanahnya. Jangan tiba-tiba menghilang. Orang yang nggak amanah itu biasanya sulit berbisnis. Jadi ketika teman-teman menjadi entrepreneur, teman-teman harus punya mental bisa amanah. Natasha misalnya ya mau jualan ya. Kalau misalnya punya komitmen harus bayar supplier di tanggal 1, harus bayar di tanggal 1. Kalaupun delay, teman-teman harus konfirmasi gitu ya. Jadi harus bisa menjadi orang yang amanah, kreatif. Nah,
ada yang membedakan antara orang yang duduk di bangku sarjana kuliah dengan yang tidak ya. Ketika teman-teman berhadapan nanti para pelaku usaha yang mungkin dia nggak sekolah ya, dengan teman-teman yang sekolah sampai kampus Unja ya, teman-teman harusnya lebih kreatif. Lebih, oh, kalau misalnya orang yang misalnya dia hanya lulusan SD, SMP, tapi dia semangat juangnya tinggi, mungkin dia nggak tahu cara berjualan lewat Meta, lewat Instagram, lewat TikTok. Seorang saat ini kan mencari informasi di medsos gitu ya. Kalau mereka jualan buka ruko di jalan strategis, oh tapi kalau sekarang enggak ya. Si Burhan bisa jualan misalnya pecel lele di simpang misalnya di simpang Rimbo ya, tapi ternyata kreatif ya, si Burhan pakai selebgram gitu ya, mempromosikan, membuat konten-konten yang menarik, akhirnya viral. Natasha yang orang Eka Jaya deket rumah saya di Jambi, deket bandara, wah ini kok ada pecel lele Om Burhan ini kayaknya menarik ini. Pedes cabenya enak gitu ya, boleh coba nih. Nah, bisa lah saya coba pas ke arah Simpang Rimbo, pengen cobain juga gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi yang nggak dimiliki oleh orang lain. Nah, karena teman-teman kuliah yang dibuka cakrawalanya adalah bagaimana teman-teman melihat dari hal-hal yang nggak dilihat oleh pebisnis-pebisnis model lama gitu ya. Kemudian networking, teman-teman bisa membangun hubungan. Nah, teman-teman ingat ya, ilmu yang teman-teman dapatkan di jurusan apa prodi kewirausahaan ini teman-teman bisa baca di YouTube, bisa baca buku, bisa, tapi apa yang membedakan antara orang yang kuliah sama yang tidak adalah networking. Bisa saja nanti siapa nih, Fadli atau Burhan atau Natasha ini yang ketemu gitu, dulu kamu kan kuliah sama satu angkatan sama saya ya gitu ya, akhirnya bisa bermitra, networking, bisa, kamu mau nggak berbisnis, kamu kan asalnya dari Bungo, Natasha, coba buka cabang di Bungo, jadi ini mitra saya, oh mau dong. Nah, networking ini yang kalian dapatkan ketika bangku kuliah, jadi nggak semata-mata cuman gelar sarjana, dapat IPK, dapat sertifikat lulus ya, tapi adalah networking ini yang terpenting. Nah, disiplin tadi saya bilang open camp selama kegiatan perkuliahan gitu ya. Cuma sejam doang kok gitu ya. Disiplinkan diri. Kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri, gimana kita bisa mendisiplinkan karyawan gitu ya, seperti itu. Kemudian apalagi nih, konsistensi, harus konsisten, semangat ya, persisten dengan apa yang kita lakukan. Kemudian juga smart work, kerja cerdas ya. Sekarang ada namanya teknologi ya. Burhan kalau promosi pecel lelenya nggak perlu lagi nyebar brosur di Simpang Rimbo, Burhan. Kamu cukup pasang iklan di Meta Ads modal 50.000 bisa sampai menjangkau beberapa kilometer dari titik pecel lelemu. Orang yang tahu, wah ini pecel lele Burhan, pecel ayam harganya 15.000, murah ini, dapat senyum Om Burhan lagi, wah kan itu sesuatu yang beda gitu. Jadi teman-teman harus gunakan cara-cara cerdas untuk bisa mempromosikan bisnisnya ya. Oke. Nah, kemudian bisnis is about finding the problem and solve the solution to your customer. Nih quote yang saya buat. Jadi, ketika kita mau mulai berbisnis, misalnya ya, si Wilsa yang nggak buka kamera nih ya, Wilsa Amelia ya, Hardian Putar. Nah, ini nggak buka kamera. Nah, teman-teman, ketika kita memulai bisnis, kita harus tahu masalahnya apa. Misalnya, di perumahan Valencia itu ada 500 rumah dan rata-rata mahasiswa. Dari 500 orang itu, dari 500 rumah itu, nah, mereka pasti butuh sembako. Nah, di depan perumahan Valencia nggak ada nih toko sembako, warung sembako. Kayaknya bagus nih kalau saya buka Indomaret. Oh, ini bagus nih kalau saya jualan PMP atau saya jualan ayam geprek gitu ya. Nah, ini bisa jadi solusi. Jadi bagaimana kita tahu masalahnya. Misalnya nih si Wilsa misalnya atau Hardian Patar ya, tinggalnya di Talang Bakung misalnya ya. Di Talang Bakung itu nggak ada cucian mobil. Nah, kalau cucian harus ke daerah Selincah atau di Talang apa di Pasir Putih misalnya. Wah, bagus nih kalau kita buat nih. Nah, itu artinya kita harus mencari opportunity, masalahnya apa misalnya. Fiona kalau mau fotokopian di depan perumahan Valencia nggak ada, harus di depan kampus Unja, jaraknya 1 kilo. Berarti yang dilakukan adalah
teman-teman harus bisa memanfaatkan, wah ini peluang buat saya buat jualan gitu ya, seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan how to start business, yang pertama teman-teman mencari ide bisnisnya apa. Wah, saya cocoknya buat kue cakes ini, apa, banana cakes misalnya, atau cheesecake misalnya. Saya suka cheesecake dan menurut saya cheesecake saya enak, teman-teman saya suka juga. Gimana caranya kalau saya buat cheesecake, pangsa pasarnya mahasiswa, harganya cuma 5 ribuan, dan bisa delivery misalnya gitu ya. Kemudian membuat studi kelayakan bisnis, artinya kita harus membuat sedikit hitung-hitungan, mencari informasi pesaing, harga pesaing, bagaimana kita bisa menjual, strateginya ya, mempelajari informasinya sebanyak-banyaknya, membuat nama brand misalnya Natasha Cakes misalnya, Om Burhan Pecel Lele gitu ya, Mas Burhan Pecel Lele gitu ya. Menentukan harga jual juga. Misalnya kita membuat pecel lele ayam, harganya modalnya 10 ribu sama nasi, kita jual 15 ribu misalnya gitu. Kita harus tahu modalnya. Kemudian mulai berjualan, mempromosikan, menggunakan digital ads, digital marketing ya, melakukan evaluasi, perbaikan, dan melakukan improvisasi. Nah, yang terakhir nih, bisnis apa yang bagus? Pasti ini saya sering ditanya nih sama teman-teman nih, si Hardian nih. Pak, saya pengen buat bisnis apa yang bagus ya Pak setelah lulus kuliah ya? Ya, bisnis yang bagus kalau kata Om Bob Sadino, kebetulan saya pernah ngundang beliau jadi pembicara pada saat dulu aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Andalas. Jadi, bisnis apa yang bagus? Kalau kata beliau, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanyakan terus. Kalau Wilsa sukanya buat empek-empek, ngapain jualan oli misalnya ya, ya ngapain jualan otomotif. Kalau Widya sukanya misalnya skincare, bisa jualan skincare ya. Misalnya ya, Belana misalnya suka apa ya, misalnya suka manik-manik atau suka dia kreatif, bisa buat handicraft misalnya, ya bisa buat jualan handicraft. Atau misalnya si Ananda nih, Ananda ini suka sesuatu yang berhubungan dengan futsal, ya kita bisa berbisnis sesuatu yang kita suka. Jadi nggak harus jauh-jauh modal yang harus besar, membuat pesawat jet misalnya, nggak mungkin ya. Kita harus mulai sesuatu yang kecil dulu, ke sesuatu yang bisa kita jangkau dulu. Kalau memang kita modalnya ada 1 juta dan kita pengen jadi affiliate marketers, atau kita pengen menjual produk jadi dropshipper di Shopee dan lain sebagainya, bisa kita mulai dari sana. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, nggak harus langsung besar, tapi mulai dari hal-hal yang kecil yang kita suka dan kita kuasai. Itu yang menurut saya sangat penting buat teman-teman kuasai. Nah, kemudian juga ada digital marketing ya. Teman-teman bisa mengenlarge bisnisnya lewat YouTube ya. Teman-teman, saya punya YouTube channel, saya buat dari YouTube channel itu dari 2016 2017 sampai sekarang, buat konten terus. Facebook, teman-teman bisa dapetin uang juga dari Facebook Pro, bisa iklan juga di sana, iklan promosi bisnisnya lewat Instagram bisnis, WA bisnis, lewat TikTok ya. Teman-teman juga bisa jualan produk yang dimiliki. Misalnya nih si Widya suka dodol kentang, pengen jualan dodol kentang seluruh Indonesia, bisa jualan di Shopee ya, Tokopedia ya. Kemudian berkolaborasi dengan ojek online Maxim, Grab, Gojek gitu ya. Kenapa enggak ya? Karena beberapa perusahaan yang besar yang tidak bertransformasi seperti Kodak ataupun BlackBerry, akhirnya mereka bangkrut. Nah, artinya di era disruption saat ini, teman-teman harus bisa beradaptasi. Ini para Gen Z ini harusnya sudah mengerti bagaimana menggunakan iPhone, menggunakan Instagram, menggunakan Android, ya, bisa menggunakan editing Canva, ya, bisa menggunakan Photoshop, Corel, promosi buat editing CapCut, ya, buat video-video sinematik, mempromosikan bisnisnya, ya, misalnya itu bisa digunakan karena saat ini orang lebih senang melihat iklan yang berbasis motion atau bergerak ya. Kalau teman-teman masih menggunakan promosinya kata-kata, caption, ya mungkin nggak akan tertarik. Tapi kalau desainnya menarik, bagus, bergerak, ya ada dubbing suaranya, voice over, ya ada kata-katanya, desainnya menarik, pasti orang akan menarik seperti itu. Yang terakhir, the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing ya. Artinya cost yang kita keluarkan
ketika kita melakukan kesalahan itu lebih kecil dibandingkan kita tidak melakukan apa-apa. Jadi misalnya nih, Wilsa nanti setelah lulus bangun bisnis empek-empek panggang di depan kampus Unja, bangkrut, buat jualan es teh, bangkrut, jualan yang lain. Nah, artinya ya apa yang kita alami itu adalah lebih baik dibandingin kita cuma nunggu aja nggak melakukan apa-apa ya. Jadi yang saya harapkan, please teman-teman harus memiliki mental yang baja, karena setelah lulus kuliah ternyata jadi pengangguran itu nggak enak ya. Banyak lulusan di luar sana yang fresh graduate, lulusan dari kampus-kampus hebat ya, dan kita harus bersaing dengan mereka. Tapi kalau teman-teman sudah dibekali ilmu kewirausahaan, lulus dari prodi kewirausahaan, teman-teman nggak mau memulai itu salah ya. Teman-teman sudah memilih jurusan yang tepat. Jangan pula si Hardian Patar ya, malas open camp misalnya, akhirnya malas kuliah, malas buat nggak berbisnis, akhirnya ya jadi biasa-biasa aja. Jadi teman-teman harus punya mindset yang kuat. Kalau memang kita sudah memutuskan prodi kewirausahaan sampai lulus, harus teman-teman lakoni dengan baik gitu ya. Oke, bisnis itu tidak selalu untung. Jadi harus siap rugi. Lihat tadi bisnis saya udah banyak yang bangkrut ya. Jadi artinya nggak semua bisnis itu untung. Ada juga bisnis yang bisa berjalan. Jadi teman-teman, hari ini saya khususkan untuk membuka cakrawala teman-teman bahwa ketika teman-teman di prodi kewirausahaan harus memiliki mental baja bahwa ketika turun berbisnis gak semuanya untung, pasti akan rugi ya. Jadi teman-teman harus punya siap mental. Makanya tadi saya bilang buatlah diversifikasi usaha. Once bisnisnya bangkrut, teman-teman punya bisnis yang lain. Once telurnya jatuh ke sandung batu, masih ada keranjang lain punya telur-telur yang lain ya. Jadi teman-teman bisa wealthy enough, hidupnya berkecukupan dan nggak susah seperti itu. Oke, teman-teman, saya pikir itu untuk materi hari ini. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman punya pengalaman dari pengalaman yang mungkin nggak didapatkan dari dosen-dosen yang lain. Ya, ini saya buat berdasarkan pengalaman lebih dari 10 tahun saya menjalankan bisnis yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan terjun dan menjadi sosok pebisnis lain. Nanti saya pengen ketemu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, Pak Bambang, saya Wilsa Pak, saya dulu mahasiswa Bapak dan saya alhamdulillah dengan inspirasi yang Bapak ceritakan, saat ini saya menjadi pengusaha butik sukses di Bungo Bungo. Pak, saya Widya Pak, dengan pengalaman yang Bapak bagikan, sekarang saya menjadi pengusaha sawit Pak di eh, Moro Jambi misalnya, ya whatever ya. Jadi teman-teman, saya pengen apa yang saya bagikan hari ini itu bisa memberikan manfaat ya. Mungkin nggak semua orang akan bercerita ini jelek-jeleknya ini, tapi saya menceritakan hancur bangun apa ya, jatuh bangunnya hidup saya ke teman-teman ketika berbisnis. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Nah, tugas minggu depan saya pengen teman-teman buat tugas yang pertama. Jadi setiap minggu jangan khawatir, teman-teman akan happy dengan tugas yang akan saya berikan tanpa ampun sampai pertemuan 8. Jadi saya ingin membuat teman-teman terbiasa bekerja di bawah deadline, karena anak-anak Gen Z sekarang pantang apa suka banyak menyerah, males gitu ya. Jadi harus teman-teman saya latih disiplinnya, saya gembleng biar nanti setelah lulus teman-teman sudah terbiasa dan bisa bersaing sama lulusan-lulusan kampus yang hebat-hebat. Jadi pengalaman saya ketika saya bekerja di perusahaan Amerika di Jakarta ya, lulusan ITB, lulusan Telkom, lulusan UI ya, mereka punya daya saing yang jujur ya. Saya alami bahwa mereka secara kemampuan, kompetensi mereka lebih di atas kita. Makanya saya pengen semua mahasiswa yang saya ampu punya kemampuan yang lebih baik sehingga pada saat nanti lulus dari Unja bisa bersaing ya. Oke, tugasnya adalah yang pertama, carilah di sekitar tempat tinggal Anda. Misalnya nih, si Hardian tugas apa tinggalnya di depan kampus apa Unja atau di perumahan Valencia, cari bisnis franchise yang di sekitarnya aja. Kalau nggak ada, cari di Simpang Rimbo. Kalau nggak ada, di mall. Kalau nggak ada, di Telanai. Apapun yang mungkin teman-teman bisa lihat, wah
Saya tinggal di daerah Pasir Putih, Teho. Di sini ada Momoyo. Di Momoyo aja deh, boleh. Buatlah profil bisnis franchise, misalnya Momoyo nih, buat profilnya teman-teman cari di internet ya, ada DeepSeek, ada ChatGPT dan lain sebagainya, ada Google bisa dicari ya, buat dalam bentuk PowerPoint, misalnya masukin logonya KFC misalnya, karena misalnya Widya rumahnya dekat KFC. Di sini teman-teman tinggal tampilkan gitu ya, KFC, profilnya didirikan oleh siapa, di Indonesia, ternyata profilnya bahwa dia dipegang oleh PT Fast Food Indonesia gitu ya. Misalnya bapaknya Sen Galael, mungkin teman-teman tahu misalnya ya, cabangnya udah di mana, di Jambi di mana aja. Nah, cabang yang teman-teman amati itu di cabang misalnya yang di Teho misalnya, atau di Mendalu misalnya, produknya apa, harganya berapa misalnya ya, kapan berdiri dan info-info lain. Kemudian teman-teman jelaskan gitu ya dalam bentuk video, dan di akhir videonya juga teman-teman lakukan visit ke store-nya, misalnya si Berliana mengenai Momoyo, teman-teman tanya ke karyawannya, di sini tahun berapa berdiri gitu ya. Kemudian produknya apa aja gitu ya, karyawannya berapa misalnya ya. Teman-teman bisa lakukan interview 1-2 menit, kemudian digabungkan videonya ya. Jadi sajikan profil bisnis franchise yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman dalam bentuk PowerPoint dijelaskan, kemudian ditambahkan juga video pada saat teman-teman visit melakukan wawancara ke usaha franchise tersebut, dijadikan satu. Mau teman-teman buat dalam bentuk 5 menit, 10 menit, videonya silahkan diatur aja, yang penting teman-teman bisa buat penjelasan dengan baik. Kemudian minggu depan yang berpresentasi untuk hasil dari membuat tugasnya adalah Berliana Fadila dan Ari Hidayat. Jadi silakan nanti Berliana misalnya mengenai Momoyo, atau Air Hidayat mengenai KFC atau Ricis Factory atau yang lain, silakan nanti dipresentasikan apa profil franchise-nya. Kalau teman-teman bisa mendapatkan info harga franchise-nya berapa ya. Pak, Indomaret, Alfamaret boleh nggak? Boleh, mereka kan franchise gitu ya. Boleh, silahkan dibuat. Teman-teman cari infonya, disajikan dalam bentuk video penjelasan seperti ini ya. Misalnya ya teman-teman dijelaskan, jadi PowerPoint, kemudian ada muka teman-teman di sini, misalnya profil KFC ya, misalnya si Natasha buat ya, mukanya Natasha dimasukin ke sini, jadi videonya kelihatan ya, di Canva kan bisa, teman-teman tinggal masukkan buat PowerPoint-nya dulu, kemudian mukanya teman-teman tinggal dimasukin di record dan terjadi materi video gitu ya. Ditambahkan nanti video ketika teman-teman melakukan visit dan wawancara dengan si tempat usaha yang teman-teman lakukan pengamatan atau diteliti seperti itu ya. Oke, saya pikir cukup. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas sebelum saya absensi? Silakan. Kalau nggak ada, saya materinya nanti saya akan share, termasuk link. Jadi link YouTube tugasnya itu tadi ya infonya, ini tugasnya paling lama teman-teman submit. Saya akan tutup link tugasnya di hari Selasa, 1 hari sebelum kuliah. Kita kuliah di hari Rabu sore. Jadi di Selasa tanggal 18 Februari jam 5 sore, linknya akan saya tutup. Jadi orang yang mau mensubmit, mahasiswa yang mensubmit tugas lewat jam segini, nggak bisa ya. Jadi teman-teman nanti saya akan berikan link Google Sheet. Teman-teman silakan masukkan link tugasnya di sheet 1, tugas di sini. Misalnya Ari Hidayat, link video YouTube-nya di sini ya, tinggal dimasukin gitu ya. Nanti teman-teman silakan buat linknya dimasukkan ke sini ya, seperti itu. Oke. Jadi hari Selasa jam 5 sore minggu depan, linknya saya tutup. Pak, boleh nggak besok kalau sudah selesai langsung saya input? Boleh. Kalau misalnya hari Selasa sebelum jam 5 sore boleh. Pokoknya jangan lewat dari jam 5 karena saya akan kunci ya. Saya pengen melatih kedisiplinan dan kemampuan teman-teman dalam menggunakan waktu time managementnya. Oke, saya absen dulu di pertemuan pertama.
perkenalan mengenai bisnis waralaba di tanggal 12 Februari. Ari Hidayat ada? Ari Hidayat? Nggak hadir ya, Alfa. Berliana? Hadir, Pak. Widya Anggun Putri nggak ini ya, nggak open cam ya. Oke. Yang males-males open cam saya note ya, saya selalu buat catatan ya. Nanti dapat dapat D, nanti chat Pak, kok saya dapat D gitu ya, kayak kemarin mahasiswa ya males open cam nggak aktif ya gimana ini ya. Berliana Fadila hadir. Hadir, Pak. Hadir. Fiona hadir. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Emmanuel dia. Hadir, Pak. Oke, Zaki. Hadir, Pak. Oke, Nandita. Hadir, Pak. Oke. Widya. Hadir, Pak. Oke. Wilsa. Wilsa ada? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Zak Rizky. Hadir, Pak. Merina Claudia. Hadir, Pak. Ananda. Febri. Hadir, Pak. Burhan. Om Burhan ada? Hadir, Pak. Oke. Al-Hifat Fadli. Hadir, Pak. Oke. Wira. Apa ya? Kemudian Rahmadia. Hadir, Pak. Natasha. Hadir, Pak. Oke, good. Nanti Hadir, Pak. kalau calon pengusaha memang harus semangat gitu, harus lantang suaranya, karena nanti mau menggas karyawannya tapi dianya kelemar-kelemar ya nggak bisa, harus semangat Ran. Natasha. Izin, Pak, nama saya belum ada, Pak. Siapa namanya? Wahyu ada? Hardian Patar, Pak. Hadir, Pak. Wahyu hadir, Pak. Raden? Ini baru atau gimana? Nama saya juga nggak ada, Pak. Pak, nama saya juga nggak ada, Pak. Saya baru mengajukan KS, Pak. Oke. Boleh nanti yang nggak hadir, yang nggak ada namanya di sini, PM ke saya di grup aja, biar nggak hilang chatnya ya. Pak, nama saya, NIM saya belum masuk ke sini karena mungkin KRS-nya telat gitu ya, jadi nanti saya masukkan. Ada berapa orang? 3 orang tadi ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Hardian Patar, Pak. Boleh nanti di PM di WA grup aja Pak, nama saya NIM belum masuk ke daftar absensi, nanti saya masukkan. Oke, saya pikir cukup. Materi PDF-nya nanti saya akan share, link tugasnya nanti akan saya share di grup. Mohon untuk komit, bisa rajin membuat tugas, rajin hadir. Insya Allah pasti saya selalu akan berikan nilai A, nilai B. Tapi kalau malas kuliah, selalu off cam gitu ya, saya nggak bisa bantu ya. Tugas saya mendorong kalian bisa sukses. Tapi kalau kaliannya nggak mau sukses ya, saya nggak bisa bantu. Karena yang bisa merubah nasib kita, bisa merubah kita jadi lebih baik ya kita sendiri. Saya hanya membuka pintu sedikit karena saya dosen praktisi ya. Saya pengen semua mahasiswa yang saya bimbing ini sukses semua. Yang sukses nanti kan teman-teman ya. Saya cuma nanti ketemu Pak, saya dulu mahasiswa Bapak, itu sudah kebagian buat saya. Tapi kalau sekarang teman-teman malas-malesan, nggak disiplin ya, yang rubah ya kita sendiri gitu ya. Saya minta maaf harus melakukan ini karena saya pengen semua mahasiswa saya sukses. Jadi saya harus strict dan harus disiplin buat rekan-rekan bisa maju ke depannya, buat membanggakan kedua orang tua ya. Terima kasih teman-teman, selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Makasih ya. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Silakan.